Baik, terima kasih. Selamat siang, Sugioto Namo Buddhaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manusia dan resiko. Dan hidup itu memiliki banyak resiko, dan resiko terbesar dalam hidup. Manusia dan resiko. Nah, kita ini sebagai manusia hidup di dunia ini tentu memiliki berbagai persoalan atau problem, di mana permasalahan atau kendala atau problem ini menjadi sebuah kendala untuk mencapai sesuatu apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Risiko ini itu tidak terlepas dari kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita untuk menuju sebuah tujuan, itu tidak akan terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi hidup itu tentu memiliki berbagai macam resiko, bahwa hidup itu penuh dengan sebuah resiko seperti apa yang saya bilang tadi, bahwa untuk mencapai sebuah tujuan itu tentu kita itu tidak terlepas dari sebuah risiko. Nah, risiko terbesar dari manusia itu yaitu manusia itu atau kita itu tidak berani mengambil sebuah risiko. Misalkan dalam mencapai sebuah tujuan, atau misalkan kita itu ingin menjadi sukses. Nah, namun kita tidak berani mengambil sebuah risiko karena untuk mencapai sebuah kesuksesan tersebut tentu memiliki sebuah tantangan atau pantangan atau risiko. Jika kita tidak berani mengambil sebuah risiko, maka untuk mencapai sebuah kesuksesan itu tidak akan terwujud. Jadi apabila kita ingin sukses, maka kita itu harus berani mengambil sebuah risiko. Nah, mungkin di sini ada beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk meraih sebuah kesuksesan atau mengambil sebuah risiko. Nah, yang pertama, menentukan sebuah tujuan. Jadi, jika kita ingin menjadi sukses, tentu atau kita ingin mencapai sebuah tujuan, tentu kita tuh harus memiliki tujuan yang pasti. Jika kita tidak memiliki tujuan yang pasti, maka usaha yang kita lakukan akan sia-sia, dan usaha yang kita lakukan tidak struktur. Dengan begitu, apa yang kita capai, apa yang kita inginkan itu tidak akan terwujud karena kita tidak memiliki tujuan yang pasti. Karena tujuan itu adalah fondasi kita. Bagaimana cara kita untuk bisa mewujudkan impian tersebut. Dan dengan kita menentukan tujuan itu, itu bisa membantu kita dalam memperhitungkan resiko yang kita ambil. Nah, terus yang kedua, mengenali kemampuan diri kita. Nah, dengan mengenali kemampuan diri kita, maka ini akan membantu, akan meningkatkan keberanian kita dalam mengambil risiko secara bertahap. Semakin tinggi tujuan kesuksesan kita tingkatkan, targetkan, maka akan semakin tinggi juga risiko yang akan kita hadapi. Kita tuh harus mengukur kemampuan kita, karena dalam mencapai kesuksesan tersebut kita tuh tidak semena-mena dalam mengambil sebuah keputusan atau sebuah risiko. Karena jika kita mengambil sebuah risiko secara tanpa mengenali diri kita, maka itu akan membawa
eh, akan memberikan kita resiko akan makin besar. Terus keluar dari zona nyaman. Nah, di sini artinya setelah kita menentukan sebuah tujuan dan mengenali kemampuan diri kita, maka kita itu selanjutnya terjun keluar dari zona nyaman, terjun langsung untuk mengambil risiko tersebut. Nah, dengan kata lain, kita perlu mengambil risiko sebagai bentuk praktik tepat untuk pencobaan, waktu yang tepat untuk percobaan kita dalam mengambil sebuah risiko. Selanjutnya itu menyimpan buku dan catatan. Kehidupan kita itu akan menawarkan begitu banyak peristiwa dan kejadian, sehingga otak kita tidak bisa merekam segala hal yang telah terjadi dengan sangat baik. Inilah mengapa perlu kita mencatat segala risiko yang pernah kita ambil dan bagaimana segala sesuatu yang berjalan ketika kita mengambil risiko. Catatan apa saja kemajuan dan kegagalan yang pernah kita hadapi sebelumnya, sehingga kita bisa menjadi catatan penting bagi usaha-usaha kita ke depannya. Mempelajari kejadian-kejadian di masa lalu itu dapat membantu kita dalam menghindari kesalahan di masa lalu, sehingga kita bisa lebih dekat dengan kesuksesan. Mengambil risiko memang hal yang menakutkan, tetapi tidak ada kesuksesan itu tanpa adanya sebuah risiko. Jadi untuk mencapai sebuah kesuksesan, kita tuh harus berani mengambil risiko untuk mencapai kesuksesan tersebut. Seperti yang sudah saya bilang tadi, itu menentukan sebuah tujuan, itu terus mengenali diri kita sendiri, terus keluar dari zona nyaman atau terjun langsung menghadapi risiko, terus memiliki buku catatan. Nah, untuk selanjutnya yaitu menjadi manajer untuk pengambil risiko. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, tentu kita mengetahui terlebih dahulu apa itu manajer. Nah, manajer itu yaitu seorang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang baik yang diakui oleh organisasi untuk memimpin atau mengelola, mengembangkan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi misalkan dalam sebuah perusahaan, manajer itu adalah orang yang memimpin, orang yang teladan untuk para bawah-bawahannya. Jadi manajer tersebut yang mengelola sebuah perusahaan, bagaimana dia mengelola dan mengambil sebuah risiko untuk kemajuan sebuah perusahaan tersebut. Karena manajer itu adalah orang yang bertanggung jawab atas kesuksesan dari perusahaan tersebut. Maka dari itu manajer tersebut harus berani mengambil sebuah risiko, berani mengambil sebuah keputusan untuk dijalankan oleh pihak-pihak perusahaan atau karyawan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu manajemen risiko dan tujuannya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu manajemen itu apa dan risiko itu apa. Nah, manajemen itu adalah suatu proses perencanaan atau pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan usaha, anggota, dan organisasi, serta menggunakan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan resiko itu adalah sebagai suatu keadaan atau ketidakpastian di mana jika terjadi sesuatu yang tidak kita hendaki, itu akan menimbulkan sebuah kerugian. Nah, jadi manajemen risiko itu adalah bagaimana merencanakan atau menggerakkan seluruh pihak organisasi untuk mengetahui atau melacak
sumber daya yang mana yang berpotensi akan menimbulkan sebuah resiko. Nah, dengan begitu pihak-pihak dari organisasi atau suatu perusahaan tersebut itu bisa meminimalisasi sebuah risiko yang terjadi dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih tujuan manajemen risiko tersebut? Nah, di sini ada beberapa tujuan manajemen risiko. Nah, yang pertama itu melacak sumber-sumber risiko. Nah, poin pertama ini, tujuan manajemen risiko adalah guna melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis. Proses pelacakan ini dapat dilakukan dengan riset dan analisa prosedural dari setiap aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pengelolaan aset. Kedua, itu menyediakan informasi risiko bagi perusahaan. Nah, di sini itu bertujuan menyediakan informasi tentang sumber-sumber potensi risiko dan perusahaan. Setelah melakukan analisa, seorang manajer risiko perlu menyusun laporan risiko berdasarkan data dari proses mitigasi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu meminimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko. Nah, setelah risiko ditemukan dan dianalisa, maka pihak-pihak yang terkait dengan risiko perlu melakukan upaya agar risiko tidak sampai terjadi dan mengancam kelangsungan bisnis. Dalam hal ini, manajer risiko bisa membantu para pihak terlibat menemukan solusi penanganan risiko, seperti melenyapkan potensi, minimalisasi risiko atau mentransfer risiko ke pihak lain. Nah, dan tujuan yang terakhir yaitu menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan manajemen risiko ini adalah agar perusahaan bisa berkembang dengan stabil sesuai target bisnisnya. Dengan adanya proses manajemen risiko, perusahaan bisa melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam pertumbuhan suatu perusahaan. Nah, jadi hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Sugihtu Namo Buddhaya.